Oke, balik lagi di Gibah Wong Kito. Waduh, ini hari ini kita tamunya Mas Adi Irawan. Wih, ini dikenal sebagai Adilong. Wow, ya kan? Biasa dipanggil Kak Adilong ya? Iya, rata-rata kawan-kawan lama itu panggilnya, itu panggilan dari SMP. Oh, panggilan dari SMP, Adilong. Iya. Apa itu? Apa memang ada maknanya? Nggak tahu ya, namanya kawan-kawan kan kadang-kadang kan dari kecil kan kadang-kadang kita tuh ya Ada sebutan. ada sebutan masing-masing kan. Jadi ya terima baik lah kan. Terima baik. Sampai sekarang. Sampai sekarang ini yang kalau yang tahu itu pasti kawan dari kecil. Oh, nah, malah sekarang tuh dijadiin brand produk. Iya, itu sebutan nama kan? Iya. Malah dijadiin brand produk sekarang. Itu berarti karunia dong nama sebutan itu. Kebetulan ya itu tadi kan pada tahun 2018 kemarin. Kita nak mulai dari mana nih ceritanya nih? Dari Namu dulu. Kita dari Namu dulu nih. Jadi ada sengaja ya. Itu dulu kan aku kan sering diajak kita keluar kota. Jadi sering main ke kawan-kawan di Jakarta, di kantor-kantor, kadang-kadang sampai ke kementerian. Itu bawa oleh-oleh kan kadang-kadang kopi. Lingkungannya kan banyak kopi. Tapi testimoninya agak kurang kurang nonjol, kurang nendang. Masalah kopi. Masalah kopi. Jadi kita dengan bangganya ngasih uang oleh-oleh kopi, sampai situ tanggapannya biasa baik. Ditanya biasa baik. Akhirnya ngerasa tertantang bikin suatu produk kopi yang memang benar-benar bisa sejajar sama ya kelas-kelas premium. Nah, dari situlah akhirnya aku coba-coba bikin eksperimen. Awalnya pakai panci, pakai wajan. Cari biji kopi yang memang kualitas tinggi, petik merah, tapi di roasting, disangrai. Digongseng bahasa kita sih. Jadi di sangrai, di roasting. Itu ternyata makan waktu lumayan. Lumayan. Nah, hasilnya itu manual roast itu kita jadikan oleh-oleh, kita giling, kita bungkus, masih belum masih kemasan biasa baik, tapi udah premium kemasannya, udah pakai pulp, udah pakai aluminium foil. Nah, itu belum ada namo. Belum ada namo pada saat itu. Jadi nyubo bawa ke Jakarta, tapi belum ada namo nih, belum ada namo. Cuman buat oleh-oleh. Oke. Berangkat dari produk kopi kita yang selalu ya, ibarat kata itu kan kita tahu lah orang tuh cuman ngargoi bae kan. Ya sudah taruh situ. Tadi minumnya tidak kan. Benar. Nah, akhirnya kita itu tadi kita bikin produk yang premium dengan harapan orang ini terkenang dan kalau minum kopi ini ingat Linggau. Itulah awalnya. Nah, enggak punya nama. Nah, waktu itu bingung juga kan. Jadi pas lagi di hotel, ngobrol-ngobrol, cak mana lah kopi ini, kalau nanya ini mereknya apa, ngobrol sama kawan pada saat sama kawan. Jadi akhirnya ya udah kata kawan tuh kan, ngapain repot-repot, nama kau kan panggilannya ini Adilong, kau kasih nama Long Kopi. Udah, pokoknya jadi orang kan udah tahu sama kau juga, udah dari dulu ini memang panggilan nickname kau kan memang itu. Ya udah, pertama kan nggak pede, biasalah kan kita kan kalau nggak usah banyak kita di medsos baik kadang-kadang kan ya awal bermedsos itu kadang-kadang untuk mengenalkan nama asli itu agak malu-malu biasanya kan. Nah, jadi awal mulai berani itu yaitu mengenalkan nama dewek di saat apa ya, nggak ada pilihan, bingung. Waktunya pendek, jadi keputusan itu diambil dalam waktu yang sangat singkat.
Jadi keluarlah itu. Kayak jadi kayak pemikiran spontan ya. Spontan. Bener-bener oh yaudah pakai nama baik aja. Iya, padahal sebelumnya gua udah mikir lama mikir pola bagusnya muluk ada yang muluk-muluk, ada yang main-main namanya, tapi akhirnya ya gitulah, enggak pernah jadi suatu keputusan gitu kan. Akhirnya begitu ngobrol-ngobrol sama kawan, ya udah kau nih mikir lamun ya udah kasih nama kau katanya kan. Ya udah. Berarti filosofi long coffee ini diambil dari nama pribadi, nama panggilan. Nama panggilan. Nggak ada, sampai sekarang dibuat nggak sih? Kalau bisa dibuat makna. Oh iya. Jadi kebetulan istilah long itu kan kebetulan kopi ini produk kita ini kan petik merah. Jadi petik merah memang premium, dibuat dari kopi petik merah premium yang ditanam di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Jadi aftertaste, dalam kita ngopi itu ada aftertaste. Itu rasa yang tertinggal, rasa yang pernah ada. Itu bisa sehari 2 hari lengket. Itu nyiptain rasa yang tertinggal. Nah, kadang-kadang orang tuh di situ yang kita bermainnya di situ. Kita menciptakan sesuatu rasa yang pernah ada. Iya. Jadi orang tuh kalau udah nyoba agak sulit dia untuk ngelupoin. Jadi kan ya berarti ini kan pembentukan kopinya ini di Lubuk Linggau. Di Linggau. Nah, sedangkan kita tahu bahwa Lubuk Linggau itu sebenarnya tidak menghasilkan kopi kan? Iya. Nah, berarti asal kopinya sendiri diambil dari mana itu? Nah, kebetulan kan ini banyak kebetulan. Kemarin itu kan kita habis merit dapat semacam tanah warisan lah. Iya. Itu terletak di Bukit Kaba. Di Bengkulu. Bengkulu tapi masih sebenarnya dekat-dekat Linggau. Nah itu ya, daerah Kepala Curup sini itu kan sebenarnya banyak orang Linggaunya. Iya, banyak orang Linggau. Kita ngomong itu daerah Bengkulu tapi rata-rata yang di situ orang Linggau. Karena terlalu dekat sama Linggau. Jadi kita punya lahan di situ, tidak banyak sih, cuma 2 hektar kebetulan. Ya akhirnya aku punya pemikiran untuk kenapa tidak diolah dengan secara maksimal. Jadi petik merah dengan perlakuan pasca panen yang standar gitu. Nah, jadi masalah dia itu bukan di Linggau nggak masalah. Yang penting aku juga sudah konsultasi sama kawan-kawan, sama wong-wong dari kementerian, dari ya banyak lah orang-orang perindustrian. Walaupun asal biji kopinya. Walaupun biji kopi kita dari daerah lain, tapi pengolahan kita di Linggau. Memang murni di Linggau. Itu enggak masalah, itu kopi Linggau. Tetap kopi Linggau ya? Karena pengolahannya di Lubuk Linggau. Contoh, coklat terbaik orang bilang itu coklat dari Swiss. Padahal di Swiss dewe tidak pernah ada orang nanam coklat. Ya, coklat Cadbury, coklat merek-merek yang premium itu kan. Selalu dibilang coklat dari Eropa lah, arah situ kan. Swiss selalu mengklaim mereka memiliki coklat terbaik, padahal tidak katik pohon. Coklat. Udah ada coklat ya. Kemudian kopi. Kopi dewe bisa kita lihat itu istilah-istilah yang digunakan di dalam dunia perkopian ini seluruhnya rata-rata pakai bahasa Itali. Espresso. Iya. Apalagi cappuccino. Ya kan? Itu bahasa Itali. Dan orang Itali juga mengklaim mereka lah yang paling tahu di dunia ini tentang kopi. Padahal dia nanam kopi beda ate. Jadi ya itu kita sebagai daerah penghasil, ya ngapain kita laju nak kalah sama orang luar. Iya. Dan terbukti sekarang seiring dengan ya zaman berkembang, teknologi kita udah mulai, kalau kulihat semenjak zamannya Android lah ya, Android
apa Google segala macam. Didukung juga dengan sarana infrastruktur untuk internet. Pengetahuan tentang segala hal. Iya, segala hal. Khususnya di bidang kopi ini semakin terbuka. Ya, semakin terbuka. Jadi peluang kita, walaupun kita tinggal di dusun, di daerah yang mungkin orang sebelumnya tidak pernah tahu Linggau itu ada di mana. Iya. Akhirnya mereka berpikir Linggau ini di mana ya, sampai cak itu kan. Mereka tertarik karena kita bisa menghasilkan sesuatu produk yang nggak kalah, bahkan bisa mengungguli produk-produk yang sudah mereka keluarkan. Tentunya dengan literatur, dengan referensi yang standar, kita bisa menghasilkan produk yang bisa mengalahkan rasa. Rasa ini sebenarnya nggak ada kalah, nggak ada menang. Masalah suka nggak suka kan? Iya, masalah selera juga. Selera. Jadi kita juga bisa mengklaim ini rasa yang terbaik menurut kita. Ya. Kalau yang setuju oke. Ya, kayak ini aku kan punya slogan, the best taste ever known. Iya. Rasa terbaik yang pernah yang kamu ketahui. Iya. Jadi terserah deh. Dia nggak setuju ayo kan. Karena balik lagi ke selera masing-masing. Iya. Dan kurasa tidak juga berlebihan. Karena sepanjang perjalanan ini, jadi aku cerita dikit. Awal-awal itu ya jalan baik, ngalir, cuman hobi lah. Habis roasting sebulan pakai manual, kebetulan ada kawan itu dia kasihan lihat aku bikin manual. Akhirnya disupport, dibeliin mesin roasting yang standar, tapi aku minta beliin yang paling standar dan itu buatan Indonesia. Soalnya mesin roasting kalau yang standar nih kan itu yang bikinan luar negeri, luar punya itu mahal. Kan bisa 300 sampai 500 juta. Bayangkan kalau kita nak mulai usaha sudah beban modal. Iya, beban modal. Kapital yang segitu, kapan kita nak mulai? Baju terjual kebon nggak bisa. Terjual kebon. Belum mulai lah terjual kebon. Jadi untungnya ada kawan, dan alhamdulillah sampai sekarang mesin yang dibelikan itu masih eksis sampai sekarang ini udah jalan tahun ketiga. Alhamdulillah dari mesin yang kapasitasnya cuma 1 kilo itu akhirnya aku bisa beli lagi mesin yang kapasitas 10 kilo. Karena berkembang ini. Berarti ini sudah 3 tahun. Ini tahun ketiga. Jadi kemarin itu awalnya 20 Februari 2018. Ini udah 2020 udah bulan mau 21 ya. Jadi udah 2 tahun 2 tahun ya. Jalan ke 3 tahun ya. 3 tahun jalan. Usaha ini sendiri. Itu tadi intinya aku nggak ada target tertentu sih. Yang penting aku tuh cuman pengen ya Linggau tuh punya produk kopi yang standar. Iya, punya local pride ya. Lokal apa? Kearifan lokal lah. Iya. Lokal heroes-nya. Iya. Jadi orang nanya, di sini kopi yang paling enak apa sih? Berani kita ngomong. Iya. Ya bukannya aku bilang kopi yang lain nggak enak, nggak. Satu kadang-kadang untuk penilaian ternyata di dunia internasional itu kan ada kejuaraan dunia untuk penyeduhan maupun sangrai kopi. Nah itu ada standar-standarnya. Nah itulah makanya berangkat dari situlah kemarin akhirnya aku berpikir Linggau harus punya minimal 1 lah produk yang ini standar. Makanya kebetulan kemarin waktu ada lomba kopi barista, lomba barista itu kan jurinya kan standar duta kopi Indonesia 2019 itu Bang Ian Muhazan itu kan kebetulan orang Palembang. Dia sempat underestimate. Dia pas malam mau lomba itu pengen ketemu dulu. Bang bisa nggak ketemu? Ya jadi aja kan. Boleh bawa sampel nggak? Ya udah nggak apa-apa. Kita maklum lah dia belum pernah ke Linggau. Besok nak ada lomba, ya itu wajar kalau dia pengen lihat dulu barangnya kan. Yang nak diuji ini aku takutnya ya itu. Akhirnya
Datang, kami ketemu, aku bawain sampel. Alhamdulillah dia juga kaget. Di luar apa? Pemikiran dia. Oh, ternyata malah dia nanya, ini yang roasting beneran kakak Dewe? Iya aja gue. Wah, katanya ini baru tahu aku, katanya kan. Jadi itu ternyata di Linggau ini potensi kopinya nggak kalah. Iya. Bentar lagi SDM-nya juga nyusul ini, gitu kan. Makanya itulah dibikinlah semacam kompetisi barista itu kan. Untuk ke depan ya Linggau ini kan banyak juga kopi-kopi kedai-kedai baru. Nah itu juga aku berpikir gini, daripada kawan-kawan kedai kopi ini ngambek belinya dari jauh, dari luar-luar. Wong datang ke kedai kopi itu pasti nanya, kopi sini mana? Iya. Kaget lah dia cerita enak apa tidak. Jadi aku juga alhamdulillah udah banyak lah nyupot. Jadi di sini aku nggak pernah nganggap kawan-kawan kedai kopi itu sebagai pesaing. Aku selalu nganggap itu mitra. Jadi mitra. Walaupun aku juga buka warung kecil-kecilan, tapi aku nggak pernah nganggap itu kompetitor. Aku selalu nganggap mereka tuh mitra. Jadi aku tekankan, ya kalau kita punya produk lokal yang bisa dibanggakan, kenapa kita harus pakai produk luar? Jadi yang pertama aku bilang kan, harga bisa lebih murah. Yang kedua, barang bisa fresh terus. Bahkan kalian bisa request sesuai maunya kalian. Aku ikutin, aku bilang kan. Yang ketiga, ya pecah, kita kan taruh dulu kakek ceritanya pecah ya. Jadi banyak kemudahan di situ kan. Ya, cara kita kan support sesama sekota juga. Mudah ngarinya, bro. Mudah ngarinya. Kalau di daerah lain ada cak gitu kan. Nah, kalau tanggapan Kak Adi Dewe masalah kopi kekinian. Nah, iya kan, ini kita bicarakan memang masih bersangkutan sama kopi. Nah, kopi kekinian sekarang tuh kan kalau lihat anak milenial ya, tentunya anak milenial ini. Anak milenial ini kan kadang-kadang tidak ngerti taste kopi. Kebanyakan, ya kan. Itu kalau dipresentasin mungkin sekitar 80% tidak bakal ngerti kopi. Cuman mereka gaya tongkrongannya. Nah, ya kan yang kita lihat. Nah, itu apa tanggapannya? Apakah ada enggak nih mereka tuh memang sebenarnya harus tahu kopi atau memang tidak perlu tahu? Apa nih? Apa ada tanggapan apa? Jadi ya itu tadi, semuanya kan butuh proses. Aku juga lihat awalnya dari cuma produk kopi bubuk, aku juga dapat tawaran dari salah seorang kawan yang buka usaha kuliner di daerah sini, bikin semacam food court gitu. Jadi ditawarin buka, dikasih tempat. Jadi intinya aku jadi semacam ikon di situ. Aku terima. Padahal aku udah berulang kali bilang aku ini bukan barista, aku ini roaster, aku ini tukang gongseng, bukan tukang buat kopi. Bukan buat kopi, tapi oke lah gue bilang kita coba. Tapi ternyata ya alhamdulillah nggak jauh-jauh juga, walaupun aku bukan tukang buat kopi tapi bisa ternyata. Karena ya seorang roaster, seorang tukang sangrai, seorang tukang gongseng juga tetap harus tahu barang yang dia gongseng itu cak rasanya minimal cak itu. Cuman kalau nak maksimal nian memang kita harus belajar lagi barista. Nah, sepanjang pengalaman waktu aku buka itu sebelum COVID ya, itu sekitar 6 bulan kita jalan. Alhamdulillah antusias bagus. Bahkan banyak tamu dari luar, bahkan pernah ada ketua ombudsman RI itu Pak Julian Profesor sempat datang. Oh, sempat nyicipin kopi juga. Sore-sore aku ingat Pak Kapolres, Pak Dandim, semua tamu. Bahkan kita kedatangan orang Hawaii udah 3 kali loh. Dari Hawaii langsung. Dari Hawaii langsung ya. Bule berarti ya. Bule. Jadi 3 kali dia datang. Nah, untuk wong Linggau dewe, kalau kulihat sebagian sudah ada yang paham. Kepo lah, pengen tahu sebenarnya kopi yang benar tuh rasanya seperti apa. Itu sudah kita hargai. Itu ya mungkin dari generasi ya milenial yang ya mungkin kita bergaul kan, ada yang kuliah di luar daerah, kadang-kadang mereka bertukar cerita. Ada juga yang dari
nonton film. Kan kemarin kan sempat ada beberapa sequel film yang membahas tentang kopi. Mungkin dari situ mereka akhirnya tertarik, belum lagi dari streaming YouTube ataupun channel-channel lah banyak kan yang membahas masalah kopi. Belum lagi buku-buku, terus lagi ya media online sekarang nih ilmu itu bisa dari mana baik. Cuman itu dia. Untuk standar tuh kan kita butuh ilmu yang standar juga. Jadi harus sering-sering cupping test. Ya cupping test tuh ya biar tahu rasa kopi itu yang benar cak mano, standarnya cak mano. Kalau standar internasional kan sebenarnya ngetes kopi, kalau tukang gongseng tuh dia kopi digiling, diseduh air panas 92 derajat. Itulah di cupping udah. Nah, ada roda lagi. Roda apa? Flavor wheel. Jadi itu itu dalam lagi tuh banyak itu. Lebih ribet itu pokoknya. Jadi apa intinya itu kan mereka itu kan nggak tahu nih tips-tips buat merasuin kopi yang enak. Nah itu tuh ada gak sih misalnya dari aroma apa lebih cak mano, terus kalau di tes ke lidah tuh lebih cak mano. Nah itu kan mungkin beberapa, aku yakin sih banyak sih milenial linggau tuh yang tidak paham tentang itu. Mereka kadang beli di salah satu store kopi, ya udah yang penting update baik, ini kopinya di sini ya cak itu. Nah aku sih yakin cak itu galau wong beli ya. Sebenarnya bisa ketahuan lah kopi itu dari pandangan pertama aja udah bisa lihat barang itu satu belum dari fragrance aroma itu udah pasti menunjukkan barang ini enak beda, apalagi dia diseduh dengan tangan yang benar. Nah itu cak mano caronyo. Nah caro apa sih nyiumin aroma yang pas ya. Kalau mungkin mereka kalau nasi padang tercium. Kalau kopi itu kan antara bingung kan, kadang-kadang seduh yang saset ya cak itulah kan ya, kalian nggak ngerti ya kalian wong awam. Nah itu ada gak sih untuk wong awam tuh gampangnya cak ini loh aja itu nah. Nah itu dia, kadang-kadang kita bicara masalah rasa. Masalah rasa ini susah dijelaskan. Secara teori bisa dijelaskan pakai skor kalau macam. Kopi itu ada scoringnya. Jadi mulai dari body itu isi itu mantep apa beda kita tuh. Itu body namanya. Body biji kopi itu. Dari rasa. Dari rasa. Itu ada body kalau bold. Oke, ada kadar asamnya tuh cak mano, sweetness ada sweetnessnya. Sedetail itu ya sampai ya. Ada lagi dari clean itu dia habis diminum nggak meninggalkan rasa yang aneh di tenggorokan. Itu clean. Aftertaste yang aku bilang tadi, dia long tidak. Terus fragrance, aroma tuh juga dari isa tuh dari bau. Itu ada scoring. Jadi untuk kopi standar premium itu skornya di atas 80. Jadi skor kopi itu 80 ke atas baru bisa dia dibilang premium, baik itu Arabica maupun Robusta. Nah ngomong-ngomong Arabica Robusta, ini mungkin dari dulu pertanyaan juga wong apa bedanya Robusta sama Arabica? Nah, sebenarnya itu paling gampang. Kadang-kadang aku kalau orang nanya gitu, kita lihat dulu basic dia kan. Jangan sampai, kalau aku sih ngambil cara penjelasan tuh paling gampang. Jangan sampai dia ngerasa ribet, akhirnya malah kakak ini ngomongnya ketinggian. Iya. Kayak sambar pesawat kak, katanya kan. Ngomong kalau ketinggian kan cak itu kan. Jadi sama lah cak ini. Kadang-kadang orang ke kedai, dia mesen, kak pesen espresso. Mantep nih dia nyebut espresso dalam hatiku. Kau nggak pernah minum espresso, belum? Espresso itu kan saripati kopi. Jadi dalam kalau yang kita bikin itu 18 gram biji kopi, jadinya sekitar kalau double shot itu 40 mili. Jadi sekitar 1:2. Iya. Bayangkan ini rasionya kan. Kau kejeng-kejeng. Makanya aku tanya dulu kan. Sebelumnya maaf deh, sudah pernah minum espresso belum? Iya. Kalau belum, ya kita jelasin espresso gini. Kalau udah ya udah, memang udah tahu kan. Nah, itu juga dengan Arabica Robusta.
Arabica, robusta kalau kita wong yang lah paham, tinggal kita jelasin baik masalah nanamnya di mana, rasonya apa, ketinggian berapa, cak mana cara pasca panennya. Ini di roasting suhu berapa, levelnya apakah pas roasting atau slow roasting, apa untuk profil warnanya, apa dia light, apa medium, apa dia medium to dark atau dark. Nah itu untuk orang yang sudah expert lah. Tapi kalau untuk orang-orang yang awam, kita jelasinnya robusta itu ya kopi yang sering kita minum. Nah, karena kebiasaan orang Indonesia ini kan robusta. Oh. Jadi kopi warung itu kopi robusta. Oh, yang di saset-saset itu robusta. Ya? Nah, kalau yang asam-asam, nah orang yang nanya, yang asam itu apa? Itulah Arabica. Oh. Nah, sebenarnya kalau orang luar dia senenglah Arabica. Arabica ini kan itulah yang ada aroma bunga, ada aroma apa? Dia aromanya tergantung itu tadi roasting suhu berapa dia dikeluarkan, level apa. Misalnya kalau dia mau bikin cold brew itu bagusnya light roast. Jadi itu di 175 sampai 185 derajat kita drop. Itu light warnanya. Jadi kalau digiling bikin cold brew, digiling kasar, dimasukin dalam wadah 8 jam lebih di dalam kulkas atau dikasih pendingin lah ya. Nah itu kaget hasilnya tuh jadi sesuatu yang sweetness ya. Ada yang kadar apa manis, ada manisnya. Oh berarti tergantung ada aroma bunganya, mungkin ada ya macam-macam. Kopi tuh nggak bisa. Nah itu juga kelebihan kita tinggal di Indonesia. Masing-masing daerah itu bisa jadi karakternya beda-beda. Oh karakter kopinya. Karena beda tempat nanam itu beda. Oh beda juga. Ditanam di Pagaralam sama ditanam di Curup. Daerah Bukit Kabas itu beda. Beda. Di Gayos itu beda lagi. Oh. Orang nanam di Papua lain lagi. Iya. Belum lagi cara dia ngolahnya lagi. Oh. Iya. Nah, terus ini itu yang paling awam ya. Terus dari bentuk fisik. Nah, ini aku bawa sampel Arabica, robusta. Jadi kalau Arabica ini kita buka ya. Ini bentuk fisiknya itu. Ini bentuk fisik ya. Ini dari bentuk fisik. Nah, ini Arabica. Ini Arabica. Ini Arabica. Dari bau coba dia seperti apa? Mungkin Peter bisa. Oh iya ini. Itu robustanya. Ini robusta. Enak ya. Ini robusta. Oh ini robustanya. Semuanya petik merah premium. Oke. Kita bedain baunya. Ini baunya lebih pahit ya. Nah, robusta ya. Ya. Ini kayak ada ininya ya, kayak lebih enak beh nyiumnya. Nah, itu Arabica. Dari bau udah ketahuan kan? Iya, dari bau ketahuan. Nah, jadi dari bentuk fisik dia ini kalau Arabica dia pipih, lebih pipih gini, apa? Gepeng gitu, dia lebih pipih dan cenderung lebih kecil bijinya. Dan dia warnanya coklat ya? Kalau coklat ini sebenarnya level. Oh, bukan beda warna. Soalnya ini kan dia bisa juga hitam. Dibikin ini, tapi ini kemarin kan ini pesanan. Nah, jadi kebetulan aku juga punya langganan. Alhamdulillah musim corona ini malah tambah lancar di Jakarta. Di Jakarta. Daerah Cilandak situ. Jadi sekali kirim tuh bisa 15 kilo. Jadi sebulan itu bisa 60 sampai 80 kilo untuk kafe itu, Bay. Oh, nah. Ini untuk Jakarta ya? Berarti Jakarta be ordernya ke Linggau. Iya. Wah, luar biasa ya. Nah kalau ini untuk robusta ini dia bijinya agak lebih bulat dan lebih besar. Untuk aroma itu tadi Arabica dia lebih ke aroma tumbuh-tumbuhan, bunga. Iya. Berarti rata-rata tempat
ke tempat nongkrong kopi mahal tuh biasanya pakai Arabica. Karena ini baunya memang ya, misal kalau kita nongkrongnya di kayak di Starbucks, Max Coffee itu kan baunya tuh pasti cak itu nih ya, melekat nih. Nah, tapi itu tadi tergantung cara penyajian. Jadi Arabica ini kalau dia pengen ngeluarin aroma sebenarnya itu pakai P60 pour over biasanya kan. Itulah yang pakai pour over, pakai saring kertas itu yang kita iya. pakai timbang-timbang. Nah, itulah Arabica biasanya. Kalau Robusta dia biasanya langsung espresso. Robusta tuh kebanyakan tuh espresso. Espresso base tuh ya dia Robusta karena lebih nendang, tapi rata-rata mereka juga makanya di blend, ada yang namanya house blend. Blend itu juga mereka pengen dapat pahitnya, tapi pengen dapat wanginya. Jadi mereka minta blend. Bisa di blend kayak blend. Jadi blend itu gampang, tinggal ditimbang mah. Misalnya kalau 50-50 ya udah tinggal timbang 50. Kadang-kadang rata-rata kalau KP itu 70-30. 70-30. 70-nya Arabica berarti. Robusta. Robusta. Ya. Robusta 70. Maksimal yang aku tahu tuh kalau request itu paling tinggi 50-50 lah. 50-50 ya. 50 Arabica, 50 Robusta. Iya. Biasanya dari customer ini ya bocoran dikit lah sebenarnya. Cuman aku enggak kalah nyebutin. Ada enggak? Berarti kopi bisa dong harusnya murni Arabica. Bisa ya. Enggak mesti di blend ya. Enggak. Murni Robusta ya. Ya karena cak di Starbucks deh itu enggak murni Arabica. Pasti dia campur. Itu kan Starbucks kan ngeluarin ada yang namanya kopi Sumatera. Kopi Sumatera. Nah, makanya itu akhir-akhir ini orang luar tuh banyak memburu kopi Sumatera. Orang tuh pengen tahu kopi Sumatera itu sebenarnya di mana. Orang ngejar sampai dulu kan sejarahnya kan wong luar tuh enggak tahu kalau Indonesia ini daerah kopi. Jadi awal ceritanya itu dari aku dengar cerita-cerita sama kawan bahwa Indonesia ini sejak kejadian tsunami 2004 akhir itu akhirnya sebelum tsunami kopi Indonesia ini udah kata yang tahu bahwa kopinya bagus. Adalah tahu tapi sekedar ini dan pengolahan juga belum standar. Iya. Setelah tsunami kan banyak bantuan luar negeri nih. NGO itu kan akhirnya datang ke Aceh, ada yang nginep di Medan. Nah, mereka mencari kopi. Dapatlah dia kopi. Akhirnya diceritain, kopi yang standar tuh ngolahnya cak ini. Akhirnya ya itu dengan yang namanya dari di antara mereka mungkin ada yang berbisnis kopi. Itulah awalnya kebangkitan Indonesia tuh di 2000 abis tsunami. Kopi dikenal. Akhirnya dapat bantuan apa segala macam, ya edukasi bahkan sampai Starbucks sendiri akhirnya sekarang ini ada varian kopi Sumatera. Varian kopi Sumatera. Nah, orang juga kan akhirnya berpikir kopi Sumatera itu ternyata bukan cuman yang di kalau kemarin kan Medan kan sentranya kan. Ternyata itu cuman ngepulnya baik. Ternyata kopi Sumatera tuh ada yang dari Semendo, ada yang dari daerah Lampung Barat, Keruis itu, ada yang dari daerah Bukit Kaba, ada yang dari daerah Lahat, Jarai, ada yang dari daerah Pagaralam, Gunung Dempo, ada yang daerah Kerinci. Nah, Kerinci itu lagi nomor 1 sekarang. Dari Kerinci ya. Jambi ya. Iya, untuk Arabica. Tapi kalau Robusta juara satunya Bengkulu, Curup. Robusta. Daerah Bukit Kaba. Daerah Bukit Kaba nih Robusta hasilnya. Ada kawan itu sempat tahun kemarin dia dapat gold medal. Untuk Robusta. Jadi itulah pengetahuan kopi itu banyak ya, dalam. Seiring dengan perkembangan teknologi, ya kita juga banyak ngobrol, banyak nongkrong tuh ada juga manfaatnya. Jadi mungkin ya akhirnya jadi bisnis baru, jadi lokal baru. Jadi tidak seluruhnya nongkrong itu negatif. Kalau dulu kan kita nongkrong tuh kan kadang-kadang kayak buang waktu ya. Asal itu diisi dengan waktu yang diisi dengan obrolan yang tepat.
cak podcast ini Ben. Iya, Kalau dulu iya. apa gawe cak ini. Sisip dikit ngatong. Tapi kalau kita bisa mengolahnya ini jadi sesuatu yang bermanfaat. Mungkin akhirnya dengan pembicaraan ini mungkin bisa membuka atmosfer pemikiran kawan-kawan Linggau lah. Kita enggak usah cerita daerah lain lah. Aku tuh pengennya wong Linggau dulu lah. Ya benar, wong Linggau dulu ya. Karena kita nih ya jangan sampai dicengenin kadang-kadang sama Cak Peter lah. Sampai dia bercerita di TV tuh Linggau tuh terkenal gara-gara mati lampu. Bawa berkah kan? Bener, bawa positifnya. Malah jadi karya ya, jadi seni. Itu. Nah, begitu juga dengan kopi. Aku berharap kemarin kopi Linggau ini apa sih kopi Linggau? Kadang-kadang nggak tersinggung Cak Mano. Kita tahu dia abis minum dilepeng kan. Cuma Cak Mano lagi. Ternyata kopi yang selama ini kita anggap lah paling pakam itu dibawa ke tempat uang. Woi, bukan itu rupanya kopi. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah punya produksi pride lokal ya. Nah, mungkin abis ini kakek ada lagi yang lain kan. Ya terus digali Iya. Dan tidak harus kopi. Banyak sih kalau mau lihat potensi di Linggau ini alpukat itu loh. Iya, alpukat itu juga. Tapi alpukat itu juga ini salah satu kita ngomong di luar kopi dulu. Alpukat itu juga bukan dari Lubuk Linggau. Jadi itu dia masalahnya. Linggau ini ya. Benar kata Pak Wali, kita harus contoh Singapura. Singapura itu jadi kaya, jadi dulu Singapura itu apa sih? Iya. Nah kan? Bisa maju karena bisa menjadi mengolah. Dari cuman bahan baku akhirnya jadi bahan yang siap saji, siap pakai, siap dikonsumsi. Jadi nilai tambahnya itu tinggi. Coba kita di Singapura itu banyak ini jual padahal enggak kate. Yang memang sama lah. Ditanam di Singapura apa? Linggau ini kan kota transit. Begitu juga Singapura kan. Singapura tuh negara transit kalau dulu kan. Kalau dari yang Amerika mau ke timur kan transitnya pasti di Singapura kan. Nah, mungkin dari situlah ya jadi berkembang juga ya. Jangan salah. Untuk arus lalu lintas perdagangan. Jalur sutra katong zaman dulu tuh ya kuncinya di Singapura karena ngapa di Selat Malaka. Orang dari Cina nak ke bawah ke arah Afrika segala macam pasti lewat Selat Malaka. Nah, lewat mana dia nak muter Selandia Baru? Tidak mungkin kan? Atau lewat daerah, nah kebetulan daerah konflik kan daerah Asia Asia Barat itu kan daerah yang sering perang segala macam. Nah, akhirnya orang lebih memilih lewat jalur yaitu tadi Selat Malaka. Itu juga ngapo akhirnya. Nah, kita ngapa ndak pacak ngambil keuntungan dari situ? Iya, benar. Harusnya itu sudah salah satu contoh. Nah, itu mungkin ketinggian lah kita ngomong di sini kan dianggap ada melawas sarung. Enggak apa-apa, mimpi dulu ya. Kalau nyontoh itu jangan tanggung-tanggung. Iya, kepalangan lah ya. Bukannya kita ngayal, bukan apa. Ya namanya nyontoh ya ambil lah. Contohnya Singapura dekat juga. Iya. Nah, studi banding luar negeri yang paling rendah ongkosnya ya Singapura. Iya, benar. Berangkat dari Palembang pesawat entah kalau sekarang kalau dulu enggak perlu mahal nih kok. Enggak mahal. Air Asia tuh bisa cuma 400.000 kalau mahal ke Jakarta. Jadi ngapo kita di sini enggak belajar ke negara sebelah yang maju dan hitungannya udah jadi standar dunia. Iya, benar, standar dunia. Jadi rugi kita kalau nak ini. Iya. Ya jadi ya banyak sih sebenarnya yang ada di sekitar kita nih yang lepas dari perhatian. Iya. Cak kita juga kan. Aku juga dulu mungkin awal-awal balik ke Linggau ini berat. Balik ke Linggau tahun 2002. Masih banyak DKT-nya. Jadi masih banyak ini. Ya akhirnya aku berusaha di sini Cak Malo caranya. Aku harus betah dulu di Linggau, baru aku pacak cerita ke uang biar datang ke sini. Iya. Kalau kita dewek bela dak betah tinggal di kampung kita ini, cak mana kita nak ngajak uang. Makanya kita berguyur, bikin komunitas ini, bikin komunitas itu, bikin ini, bikin itu. Jadi aku nih ya mungkin ada sebagian juga yang mungkin lah agak enak juga lah ini kakak ini ya di sini ada di situ ada. Bukan apa. Bukan. Ya sebenarnya ini dalam rangka
membangkitkan. Iya, membangkitkan. Cak kemarin kan peping, ayo peping. Ayolah. Di trelado. Ayo trail. Apalagi gitu. Motret, ayo motret. Ngeband, ayo. Yang penting akhirnya wong luar tuh kan Iya. Wah dia tuh betani nanti kalau di Bener. Lama nih anak dapur di dusun dia diajak ke sini tidak pernah galak. Kawan-kawan di Palembang, kuliah di Palembang dulu kan. Kau nih jarang nih yang Palembang sekarang. Pegawai aku Palembang juga kan. Tempat aku ada kalau. Iya. Nak Jakarta langsung. Jadi nak mana? Apa yang dicari di Palembang? Mau atau gitu kan? Jadi harus dibanggakan. Jadi kita harus ya membangkitkan lokal. Jadi lokal heroes lah ya. Dan Linggau ini juga bisa jadi daerah yang maju karena kita dikelilingi daerah kita nih kota transit. Kota transit. Jadi memang kota kita nih kota kecil. Kita nih diapit 4 provinsi ya. 3. Bengkulu, Jambi, Palembang, Bandar Lampung. Jauh ya. Jadi kita nih di pertemuan 3 provinsi, Sumatera Selatan, Bengkulu sama Jambi. Oh iya. Nah, tapi Linggau ini dikelilingi oleh kurang lebih 10 kabupaten kota. Jadi orang kalau nak bisnis ke Linggau, kalau aku tidak banyak-banyak, cukup ngomong kalau dulu ada 25 bank, setelah buka ada mall di situ, akhirnya jadi 26 bank. 26 bang, mau pikir bang 26 iko. Di Linggau itu berarti putaran duitnya kenceng. Nah, walaupun kita cuma kota kecil, tapi kita jadi daerah tujuan untuk uang belanja. Jingok lah di pasar situ. Iya. Mana ada cerita sepi. Corona nih kadang-kadang Corona masih rame ya. Ngeri-ngeri juga kan. Ayo kamu. Iya. Nah, kita balik lagi ke kopi. Ini beberapa aku survei juga banyak kawan-kawan mungkin juga bakal bertanya tentang masalah ini. Nah, kalau kopi ini kan ditanam ya kak ya? Ditanam. Cak mana kalau kopi luwak? Nah, kopi luwak tuh kan sudah banyak pengetahuan kopi luwak tuh bahwa dari kotoran luwaknya, iya kan? Nah, dan itu dijadiin, memang dia mirip biji kopi loh. Nah, itu apa itu? Apa memang luwak tuh makan kopi atau apa tuh? Nah, coba. Nah, itu kopi luwak ya. Jadi sebenarnya kalau kopi luwak itu memang biji kopi. Kenapa dia mahal? Karena luwak itu cuman makan kopi yang merah. Oh berarti luwak tuh makan kopi. Makanannya cuman kopi. Jadi keluarnya kopi. Luwak itu kayak semacam musang. Jadi kayak musang yang makanannya cuman kopi. Jadi, nah dia makan biji-biji kopi itu yang merah-merahnya baik. Nah, sudah 2 hari kakek dia keluar kotoran. Nah kotorannya itulah kakek bisa lihat di Google. Gumpal-gumpal tapi masih kelihatan biji kopi. Nah, itulah kakek dicuci lagi, dibersihin lagi, diolah lagi. Itulah yang jadi kopi luwak. Tapi sebenarnya itu kan orang tuh kan itu fermentasi selama dalam perut luwak itu kan selama 2 hari itu kan dia fermentasi. Sebenarnya kita juga untuk mendapatkan rasa yang sama cak kopi luwak itu tak perlu lagi nak minum sama baik kan jatuhnya bisa kan? Kita kondisikan. Jadi kita ambil proses fermentasinya itu. Jadi biji kopi itu kita bisa fermentasi juga. Jadi ya kita bikinlah ya. Orang-orang tuh akhirnya bikinlah penelitian berapa hari sih pakai apa sih di fermentasi. Jadi ada yang fermentasi ini kan ada yang fermentasi kering, fermentasi basah. Kalau fermentasi basah itu ada yang pakai air biarin rendam selama semalam. Ada lagi yang metodenya pakai anaerob bakteri. Aku pernah coba yang ini loh, bikin wine kopi. Dari bakteri ini pakai bakteri fermentasi memang untuk wine. Jadi nendangnya memang rasanya. Dan itu lebih enak menurut aku daripada kopi luwak. Dan aku juga jujur baik kopi luwak itu cuman penasaran baik, habis itu udah. Iya itu mungkin cuman sekedar pengen tahu. Ibarat kata tuh apa sih? Jangan tak tahu nih. Udah sekali gini udah. Standar rasa baik kan? Iya. Ya sudah cak ini.
Habis itu kita cari ngulik lah ya. Kita tuning, kalau bengkel kan kita tune, kita cari rasanya cak ini kira-kira cak mano. Oh, diolah lagi ya. Apa sobrekesnya ganti. Iya, benar. Apa businya ganti. Oh, berarti intinya tuh sama baik. Sama baik. Jadi intinya kopi luwak itu dia kata kuncinya fermentasi. Oh. Cuman dia fermentasi di dalam perut si luwak itu. Dan mungkin yang bikin beken tuh karena luwaknya ya. Ya karena itu tadi. Yang bikin dia tren tuh kan karena luwaknya deh kayaknya. Karena luwak itu kan tidak banyak. Akhirnya itulah jadi mahal. Oh. Kalau rasa aku bilang cak mana ya? Banyak kopi yang lebih enak dari kopi luwak. Iya. Ya kadang-kadang ya trending topik tuh bisa bikin harga. Bener. Ya kan? Mindset dibikin. Jadi harga tuh bisa dibikin ya semacam monkey bisnis lah ya. Jadi pernah ada tren batu aki. Batu aki. Anturium dulu kan sampai jadi ya Supreme Oreo Supreme. Ya, itu kan sah-sah banget di dalam bisnis kan. Benar. Jadi tergantung pemainnya apa produk apa ya nak dikotak-atiknya apa dulu. Iya. Bisa jadi ya banyak lah. Atau kadang-kadang ngomong lah nyinggung bisnis itu lah bahaya pula. Bisnis. Karena ya itulah banyak yang bersinggungan dengan dunia luar. Iya. Nah, sejauh ini kan sudah memproduksi biji kopi. Sudah ada belum kedai kopinya? Nah, mungkin kan beberapa yang nonton ini kan penasaran kan? Oh gitu. Untuk kedai kopi kita ada kemarin sempat buka itu di kan seberangan kemarin. Ini pura-pura tidak seberangan. Tapi bro. Vaping bro itu. Vaping bro. Jadi sebenarnya kami ini udah lama. Partner. Kopi bro pun pakai bijinya long coffee. Wow. Cuman aku selalu menjaga privasi yang aku nggak pernah sebut. Kecuali dia ngomong dewe ya. Ini memang aku akuin. Jadi aku ya cuman bisa nyebut beberapa kedai kopi, beberapa kafe pakai punya, tapi aku nggak pernah nyebut karena ini privasi mereka kan. Aku menghargai tinggi itu, mereka sudah mau pakai produk aku. Jadi ya kalau mereka nggak mau cerita ya udah nggak apa. Mungkin ada yang pengen bikin mau disebut, ada yang tidak. Surprise mungkin kan, ada resep tertentu. 11 bumbu rahasia. Kan? Jadi ya itu dalam berbisnis aku selalu menjunjung tinggi etika gitu kan. Nah berarti kedainya sudah ada berarti ya? Ada. Kedai. Sempat buka kan di daerah Linggau Street. Linggau Street Food ya. Cuman sekarang lagi pandemi ini ya kita pindah. Tutup dulu. Kemarin sempat pindah ke dekat rumah ya. Biar dekat rumah. Tapi ya ngelihat tren tambah ningkat ini yang positif ini akhirnya diputuskan untuk stop dulu. Aku lebih fokus ke jualan biji kopinya. Biji sama bubuk sama supply buat kawan-kawan kopi. Jadi tetap bisa dinikmati di rumah ataupun kalau kopi kan biasanya take away gitu. Bahkan yang aku bilang tadi untuk di daerah luar di Jakarta tuh dia dibikin kopi susu botolan. Itu bisa sehari tuh bisa habis sampai 100 literan. Iya. Jadi ya trennya gitu kalau yang aku lihat. Berarti ini bisa diorder biji sama bubuk sama itunya ya. Berarti kalau untuk kedainya buat yang nongkrong tuh belum untuk sekarang ya. Belum, tapi karena masih COVID juga ya. Kakek nunggu agak reda. Sudah normal lah ya. Ya sudah. Kita tidak galak kakek cak mana ya. Ya banyak pertimbangan, mungkin kawan-kawan yang udah mau buka silakan. Di samping juga aku juga mungkin lagi ada sesuatu yang lagi aku kerjakan. Jadi memang belum bisa fokus ke arah situ lagi. Jadi aku lebih ke supply. Supply. Aku terus kasih semangat. Ayo buka enggak apa-apa lah gitu. Asal itu standar kesehatannya protokolnya kan, ada ya. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, itu tetap kita tetap dijaga itu ya. Ya jangan sampai kakek ya itu tadi. Corona ini kan sampai sekarang belum ada obatnya, tapi udah banyak yang sembuh. Iya, belum ada obatnya tapi sembuh.
Itu kan termasuk ya mungkin fenomena Indonesia sebagai negara tropis mungkin kan. Karena kan sembuhnya kan karena kekebalan tubuh. Nah, vaksinnya sendiri memang belum ada. Cuma mungkin kan ya karena kekebalan tubuh sih. Nah, ini juga. Nah, kopi balik kopi. Kopi itu ada satu zat yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Aku baru ingat, untung dia dibahas. Itu yang namanya asam klorogenik. Asam klorogenat. Oh, itu yang menyebabkan meningkatnya kekebalan tubuh. Boleh cari di Google ya. Asam klorogenat itu di negara Eropa, orang-orangnya itulah kenapa permintaan. Nah, ini fenomena. Zaman pandemi ini permintaan kopi Eropa naik. Boleh di browsing di Google kalau aku. Iya. Silakan cari di Google permintaan kopi ini. Terus asam klorogenat itu bisa memancing tubuh mengeluarkan zat imunnya itu. Tapi kopi yang di roasting dengan suhu tertentu. Tidak segala kopi. Tidak semua kopi. Kopinya ya mungkin yang matang sempurna. Yang premium. Pilihan lah ya. Yang dimasak juga jadi sama cak masak lah. Sayur kan kalau kita masaknya terlalu mateng, malah hilang dia. Iya benar. Nah, cak itulah kira-kira. Masaknya jangan mentah juga. Kalau udah lemak. Jadi cak itu boleh balik. Ini memang arabikanya wanginya loh. Nah, ini kayak kau rasa-rasa lewat depan Starbucks tuh wanginya inilah ya. Nah, enak nih. Waduh, ini buat kamu-kamu yang memang pencinta kopi ya. Biasanya kan memang nih kalau ada nih yang pencinta kopi itu beli bubuk nyoba atau beli biji nyoba mereka buat dewe. Nah, kalau anak milenial kebanyakan delivery order sudah tidak mau pusing kalau anak milenial sekarang kan. Tapi ada juga yang memang pencinta kopi, yang memang penikmat kopi. Nah, kalau kamu buat penikmat kopi atau pencinta kopi, nah ini bisa langsung order ke Long Coffee. Wah, ini Instagramnya ada long_coffee.id. Ya, ini kita kasih di bawah video, di description-nya kita kasih juga. Nah, untuk ukuran segini nih berapa ini nih? 200 gram, berapa ini? 200 gram. Ini Arabica. Aku buka di Topet di online shop. Itu aku kasih dibanderol itu bandrol 30.000. 30.000 Robusta. Untuk Robusta. Robusta. Ini Arabica itu 60.000. Ini robustanya 30.000 di Topet tapi ya 200. Untuk uang linggau aku kasih harga khusus. Jadi sama orang linggau tuh aku tuh kurang cak mana lagi kan. Wah, luar biasa ya. Jadi ada harga khusus untuk uang linggau. Jadi harga linggau yang DM langsung kasih 25. Langsung ya. Yang itu kasih 50, 200 gram. Arabikanya dikasih harga 50 dari 60. Tokped padahal kan itu di Tokped 60. Nah, kamu uang linggau 50 kurang apa lagi bikin dewek baik. Barangkali kan nyubo-nyubo bisa buat kedai kopi dewek di rumah ya kan? Tidak menutup kemungkinan. Oke. Nah, itu dia bincang-bincang sama Kak Adi Irawan atau yang dikenal sebagai Kak Adi Long. Wah. Ya, dia mempunyai usaha Long Coffee. Jadi roaster coffee ya. Lebih tepatnya roaster coffee. Kalau disebut barista bukan ya berarti? Bukan. Roaster ya. Roaster dan kebetulan juga kita udah terdaftar di Indonesian Roaster Guild. Jadi kita ada semacam asosiasi roaster. Jadi ya masa pandemi ini kita aktif bikin kayak kelas bareng, live Instagram. Jadi terus kita edukasi, saling bertukaran pengalaman. Dan itu masing-masing ada chapternya. GRG chapter Sumatera ada. Dan saat ini sudah terdaftar roaster Indonesia itu 240. 240 chapter ya. 240 roastery. Iya, roastery. Jadi dari seluruh Indonesia ada 240 roastery yang saat ini terdaftar ya, mungkin akan terus bertambah. Oke. Nah, itu dia buat kalian pengen cari-cari tahu masalah kopi, tidak salah lagi kamu harus ke coba atau kontak ke Adinya langsung pengen tanya-tanya kopi. Mungkin ada yang mau belajar roaster bisa ya kayak. Boleh. Nah, boleh. Nah, silakan langsung kunjungin Instagramnya
Kak Adi ini bisa dicek juga lah dari Long Coffee ini, bisa dihubungin langsung ya. Nah itu dia bincang-bincang kita di Gibah Wong Kito. Pokoknya kalau kalian mau tanya sesuatu silahkan tulis di dalam komentar sebanyak-banyaknya. Tanya misal tentang kopi apa yang belum aku tanya sama Kak Adi tadi. Mau tanya tentang Kak Adi di rumahnya di mana, silakan komen ya kan. Boleh langsung DM Instagramnya, silakan. Dan jangan lupa kalau kamu pencinta kopi, share lah sebanyak-banyaknya video ini, oke? Itu dia bincang-bincang kita. Salam Gibah Wong Kito. Bye bye.